Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran informatika khusus anak-anakku kelas 10 atau fase E. Kali ini kita coba untuk menyampaikan materi yang sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan kelas, yaitu tentang tumpuan. Langsung saja akan kita bahas materi ini sebagai materi tambahan buat anak-anakku semuanya, supaya mendapatkan beberapa referensi selain dari buku paket, kemudian tayangan presentasi yang saya bagikan. Ini ada tayangan video, harapannya beberapa kombinasi materi yang saya sampaikan bisa memperjelas materi yang ada. Oke, kita sampaikan. Oke, dalam mata pelajaran informatika, salah satu elemen yang paling penting adalah berpikir komputasional, ya. Bagaimana informatika menjadi salah satu ilmu atau disiplin ilmu yang digunakan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada, khususnya dalam bidang keilmuan. Dalam pertemuan sebelum-sebelumnya, kita membahas tentang 4 landasan berpikir komputasional. Ya, kemarin sudah saya sampaikan ada 4 landasan. Dari yang pertama adalah dekomposisi. Ini dalam bahasa asing ya. Kalau dalam tayangan presentasi sebelumnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada abstraksi. Kemudian ada pengenalan pola. Yang terakhir adalah algoritma. Oke, ini sebagai pembuka saja, harapannya anak-anak sudah paham mengenai 4 landasan berpikir komputasional. Kita lanjutkan. Nah, di kelas 10 fase E kita coba untuk mempelajari berpikir komputasional menjadi 2 hal. Yang pertama adalah algoritma dasar, ya. Yang kedua adalah struktur data. Oke, nah struktur data itu kita coba lihat dari peta konsep bahwasanya struktur data terpecah menjadi 2, yaitu yang pertama adalah tumpuan, yang berikutnya adalah antrean atau queue. Nah, kalau algoritma dasar itu terbagi menjadi 2, yaitu pencarian atau searching, kemudian pengurutan atau sorting. Nah, anak-anak bisa melihat dari peta konsep ini secara sederhana materi yang akan kita pelajari pada elemen yang pertama, yaitu berpikir komputasional, ya. Jadi ada algoritma dasar, kemudian ada struktur data. Nah, struktur data itu ada tumpuan dan antrian. Kemudian untuk algoritma dasar itu ada pencarian serta pengurutan. Akan kita bahas satu persatu. Dimulai dari struktur data, ya. Struktur data kita akan membahas 2 hal, yaitu tumpuan. Yang kedua adalah antrian. Nah, ini kemarin sudah saya contohkan bahwasanya di sekitar kita, di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya banyak sekali contoh-contoh dari tumpuan. Kalau saya mencontohkan beberapa, yaitu yang pertama adalah tumpuan logam, ya, tumpuan logam atau uang logam bisa. Kemudian ada tumpuan kotak, kemudian ada tumpuan
buku. Nah, kita harus memahami tumpuan itu seperti apa dalam struktur data, ya. Dalam struktur data, tumpuan itu diartikan bahwasanya pemegang yang mempunyai sifat LIFO, ya, LIFO, last in first out, ya. Jadi benda yang terakhir masuk ke dalam tumpuan akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari tumpuan. Ya, kita ingat prinsipnya bahwasanya benda yang terakhir kali masuk ke dalam tumpuan akan menjadi benda yang pertama keluar atau dikeluarkan dari tumpuan. Ilustrasinya seperti ini, ya. Ini ada tumpuan buku, beberapa tumpuan buku. Ya, benda yang terakhir kali masuk, ya, buku ini yaitu upload mat, ya, otomatis akan pertama kali dikeluarkan, ya, ketika pengen mengeluarkan data-data yang lain atau buku-buku yang lain. Misalnya ingin mengeluarkan buku English ini, ya, bahasa Inggris ini, maka buku upload mat ini pertama kali yang akan dikeluarkan dari tumpuan buku. Sama saja misalnya tentang buku World History atau sejarah dunia. Pengen mengeluarkan ini, maka harus mengeluarkan dulu upload mat, ya, yang pertama kali tumpuan, ya. Yang terakhir kali dalam tumpuan, ya, seperti itu. Pengen mengeluarkan ini buku yang paling bawah sini, ya, maka akan mengeluarkan yang paling atas, yang terakhir pada tumpukan ini, ya. Jadi prinsipnya adalah kalau suatu tumpuan itu benda yang terakhir kali masuk ke dalam tumpuan otomatis akan benda yang pertama kali dikeluarkan dari tumpuan. Masih banyak contoh-contoh yang lain, ya. Nanti anak-anak bisa mencari, ya, contoh-contoh yang lain yang bisa kalian pahami supaya lebih mendalam. Berikutnya, jadi ada dua operasi dalam tumpukan, ya. Ada dua operasi dalam tumpukan. Yang pertama adalah operasi push, ya, operasi push. Operasi push itu apa? Operasi yang berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack atau tumpuan, ya. Contohnya dalam gambar ini rencananya ada tumpuan, ya, ada tumpuan. Saya pengen masukkan angka-angka ke dalam sini, ya, ke dalam sini. Maka perlu ada sebuah perintah dalam informatika, ya, dalam teori struktur data itu untuk memasukkan data ke dalam sebuah tumpukan itu perintahnya adalah push dengan menyebutkan objeknya. Misalnya push, ya, ingin memasukkan 7 berarti push 7. Nah, dalam ilustrasi akhirnya angka 7 masuk, ya. Pengen masukkan angka 2 berarti perintahnya adalah push 2. Angka 2 masuk. Kemudian ingin memasukkan angka 5, ya, push 5. Angka 5 masuk. Dan seterusnya. Ya, yang paling atas itu dinamakan top, ya, dinamakan top. Seperti ini, ya. Ini sudah ada tumpukan dimulai angka 7, 2, ya, 5, 9 sama 3. Seperti itu. Nah, ada operasi berikutnya namanya pop, ya. Pop digunakan untuk mengeluarkan atau menghapus nilai akhir, nilai yang paling atas, ya, nilai yang paling atas atau nilai akhirnya dari tumpuan, ya. Contohnya saya pengen
mengeluarkan ya tumpuan yang sudah ada tertata di sini. Saya pengen mengeluarkan angka 3. Saya pengen mengeluarkan angka 3. Maka cukup saya perintahkan pop itu, maka angka 3 keluar. Nah, jadi tumpukannya menjadi 7, 2, 5, 9. Berikutnya saya pengen mengeluarkan lagi ya. Pengen mengeluarkan lagi angka 9 ya. Saya perintahkan lagi pop 1 kali. Maka angka 9 keluar. Kemudian saya perintahkan lagi pop 1 kali, maka angka 5 keluar, dan seterusnya. Jadi itu harapannya anak-anakku bisa dipahami. Ada 2 operasi dalam tumpukan. Yang pertama adalah push, yang kedua adalah pop. Nah, kita coba untuk menyimpulkan dari materi tumpuan ya. Salah satu bagian struktur data adalah tumpuan atau stack ya. Kemudian prinsip dari tumpukan ya, atau tumpuan memiliki prinsip LIFO, last in first out ya, di mana benda yang terakhir dalam tumpukan akan menjadi pertama kali yang keluar, seperti itu. Kemudian operasi dari tumpukan itu ada 2, ada push memasukkan data dan pop mengeluarkan data. Oke, seperti itu untuk materi tentang tumpuan atau stack. Anak-anak harapannya bisa memahami ini. Jika nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.